Ahmad Dhani atau Ari Lasso? Berinteraksi, bersosialisasi sesama seniman, bagaimana kita belajar hidup, bagaimana kita berkarya, bagaimana banyak hal yang bisa diambil di kehidupan Potlot zaman itu yang sampai hari ini aku pergunakan hal tersebut. Mas Anang sendiri juga sudah membuat sebuah token, membuat game dan Metaverse Nusantara-verse namanya, dan ada beberapa game. Ini bagaimana perkembangannya dan bagaimana visinya ke depan? Sosoknya dikenal sebagai salah satu musisi legend Indonesia yang banyak menciptakan lagu hits sampai saat ini. Kini, selain sebagai seorang musisi, beliau menggeluti berbagai bisnis konvensional maupun digital. Kali ini saya berkesempatan bisa mengobrol dan akan mengulik seperti apa kisah inspiratif yang menjadikan sosok legend ini bisa sukses seperti sekarang. Dan sosok ini juga sangat dihormati dengan keilmuan di bidangnya. Seperti halnya Wismilak Diplomat yang akan terus dihormati sebagai merek bergengsi dalam pemenuhan kebutuhan inovasi produk untuk mencapai kesuksesan. Inilah Meet the People bersama Anang Hermansyah. Mas Anang Hermansyah. Waduh, siap komandan. Mantap. Makasih banyak Mas Anang waktunya. Sebelum kita mulai, ini ada fast question nih. Fast question yang harus langsung dijawab, nggak pakai mikir Mas. Oke. Ahmad Dhani atau Ari Lasso? Dua-duanya. Dua-duanya. Pilih salah satu dong. Kok pilih dua kan 2-1. Oh ya udah, oke. Kalau dikasih jadi amanah nih, dapat amanah nih, jadi gubernur atau menteri? Nggak jadi apa-apaan. Oh. Mau tetap jadi musisi atau YouTuber? Dua-duanya. Oh, dua-duanya juga. Oke, iya. Enak ya, jawabnya gampang. Mas Anang, ini pertanyaan pertama, tapi biasa yang paling susah dan paling harus didalami, dihayati nih. Apa sih arti kesuksesan buat seorang Anang Hermansyah? Kesuksesan adalah tujuannya bagaimana kita bisa banyak membantu orang. Oke, jadi selama itu bermanfaat untuk orang, maka itu adalah sebuah kesuksesan. Ya, karena kesuksesan buat aku ukurannya juga bukan masalah materi dan macam-macam. Apa yang bisa kita share, kita share. Oke, jadi yang penting bermanfaat gitu. Wih, keren banget sih. Awal-awal aja udah. Waduh. Mas Anang, kan banyak nih musisi yang dulu terkenal, sekarang enggak. Atau dulu heboh, sekarang hilang. Mulai dari nyanyi pop, nyanyi dangdut, atau apapun. Mas Anang nih yang konsisten, bahkan makin kesini makin bersinar nih. Ini bagaimana Mas Anang ngelihat diri Mas Anang bisa seperti begini? Apa nih, kok bisa? Yang lain? Ya, kuncinya sebetulnya cuma kreatif ya. Oke, kreatif. Bagaimana kita terus menginovasi dirinya kita terhadap keadaan yang terjadi di luar. Karena kayak aku ada di entertainment business, ini manfaatnya bisa sangat luas untuk kita kembangkan. Menginovasinya banyak, bahwa kebutuhan aku ada di satu bidang bisnis ini yang hubungannya dengan banyak dikenal publik. Artinya bahwa ini harus dikembangkan bagaimana kita memonetize itu semua dengan baik. Jadi nggak bisa alergi dengan adanya. Ya kayak aku umur sudah 53 tahun, tidak mudah. Tapi main TikTok, ya itu bagian dari teknologi baru. Yang masyarakat semua ke situ. Ya kita harus ikut zaman dengan baik. Cuman bagaimana cara menggunakannya itu dengan tepat. Kalau itu bisa dilakukan, kenapa enggak? Jadi fleksibel ya, mengikuti. Harus seperti itu karena zaman terus berubah, kecanggihan terus berubah, masyarakat pun terus berubah. Kitanya harus bisa terus fleksibel terhadap perubahan tersebut. Nggak bisa begitu-begitu aja akhirnya hilang ya, harus ikutin ya. Karena sayang pada saat kita masih memiliki istilahnya bahwa masih diminatin publik. Ya kita bisa harus memonetize dengan baik. Kalau enggak, ya sayang. Kenapa ya? Hal seperti itu kan memang diberikan oleh yang kuasa ini ke orang-orang yang memang niat. Pada saat itu udah dikasih, ya kita harus bisa melakukan dengan baik. Wih, keren sekali. Mas Anang, kan anak 4 nih, ya kan? Sekarang udah
punya cucu. Ya. Waduh, gimana perasaannya sekarang udah menjadi kakek dong, buset. Iya, banyak orang yang ngomong, lo disebut kakek nggak merasa tua. Enggak, justru aku sekarang energiku semakin tinggi karena dapat energi dari cucuku. Oh gitu. Aku tetap harus bisa menemani dia sampai dia besar. Nanti akan diajarin juga atau dibiarin ke anak? Aduh. Apa Mas Anang akan ngajarin gini? Karena kan anaknya sukses-sukses semua. Nggak mungkin overlap dengan orang tuanya ya. Gitu, nggak boleh, karena apapun juga nanti si Atta maupun Aurel udah punya rencana sendiri terhadap keluarganya ke depan harus bagaimana. Jadi aku nggak boleh overlap terhadap hal tersebut. Karena ya selama dibutuhkan ilmuku pasti aku akan tetap buka. Iya dong. Kalau memang tidak ya bapak ibunya udah sukses juga. Jadi, tapi ada beda nggak dari punya anak sekarang punya cucu, ada perbedaan nggak apa? Wah, beda banget. Beda bahwa aku juga harus lebih up to date lagi karena nanti jangan sampai cucuku udah dewasa, aku nanti nggak bisa interaksi. Nggak nyambung itu, iya, aku betul. Takut dia nanti nggak deket sama aku. Iya, karena bahasanya malas ngomong sama kakek, nggak ngerti apa-apaan, repot lagi akunya. Bener. Gitu. Nah, ini kan mantunya juga Atta Halilintar ya kan, YouTuber juga nomor 1. Ini gimana ngelihat Atta sebagai sosok suami dari anak Mas Anang itu gimana? Terus terang, aku bangga banget ya sama mereka ya. Bangga mata Atta, bangga dengan Aurel. Nggak jadi mertua yang kepo, yang ngatur-ngatur nggak? Nggak, aku nggak berani. Karena arealnya aku dari awal waktu mereka menikah, aku udah juga bukan ngumumin ya, itu ada statement yang aku sudah sampaikan ke publik juga, bahwa pada saat Aurel udah menjadi makmumnya dari Atta, itu udah harus ngikutin imamnya. Dan aku pun udah melepaskan itu secara lepas sama si pemimpinnya Aurel ke depan. Sosoknya gimana Atta tapi? Atta, aku sih kadang-kadang melihatnya itu kayak amazed banget bahwa seorang Atta dengan umur yang muda tapi dia bisa menahkodai rumah tangganya dengan sedemikian bagus gitu. Memang jago ya, pinter. Sangat sekali, aku malah beberapa hal belajar dari dia karena dia memang cukup piawai di satu bidang, yaitu YouTuber. Itu dia sangat mampu mengolah kreativitas sedemikian rupa, dan Atta termasuk pengusaha muda di bidang entertainment yang cukup berani. Dia udah memberanikan diri, memiliki pengembangannya sampai dia di e-sport, di mana-mana. Dia punya bisnis macam-macam juga, dan aku lihat selalu kita berdiskusi, dia sangat serius dengan apa yang dia lakukan dan sangat bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Luar biasa ya. Itu aku bilang bahwa keren. Seorang Atta itu keren. Senang punya mantu seperti Atta. Terus terang aku bangga. Bangga banget, Madi. Oke. Nah, Mas Anang sebagai senior nih di industri musik Indonesia, udah paling top lah kalau di Indonesia gitu kan. Ini gimana ngelihat industri musik saat ini? Emang industri musik perkembangannya cukup luar biasa ya, karena mengikuti perkembangan teknologi juga. Dengan adanya teknologi yang baru seperti blockchain, ini adalah salah satu opportunity baru di masa depan dari teknologi ini untuk kita manfaatkan secara positif, karena ini sangat berpengaruh secara fundamental karena banyak pengembangan bisnis terjadi di ranah blockchain, dan juga ada yang cukup menarik untuk kita kembangkan di sini adalah tentang transparansi pemakaian karya cipta di situ. Jadi hampir aku bilang nanti bukan penyelewengan, tetapi melengkapi bagaimana karya cipta di dalam penggunaan economical value. Bahwa semua karya dipergunakan menjadi economical value, itu menghasilkan royalti yang harus tertata sedemikian rupa dan rigid. Nah, dengan teknologi blockchain yang baru, ini sebuah opportunity untuk kita sama-sama memberikan pandangan untuk bagaimana industri musik atau kreatif industri ke depan, bahwa blockchain bisa dipakai untuk menjalankan bisnis ini lebih transparan lagi. Dari sisi musik? Dari sisi musik maupun dari segi kreatif yang lain, bahwa NFT itu sebagai perantara, aku bilangnya simpelnya adalah perantara. Karena ini masuk ke dalam dunia blockchain, dia memiliki ekosistem yang berbeda. Bagaimana kita mempelajari itu dengan baik? Karena bagaimana cara menggunakan NFT itu
untuk tujuan positif pastinya sangat berguna di hal yang hari ini kita ingin memperbaiki industri ini bersama-sama. Oke. Gitu. Jadi Mas Anang nih kalau saya lihat memang fleksibel dan visioner dan benar-benar membaca pemetaan keadaan sekarang yang luar biasa sekali. Nah saya sempat lihat ini ada napak tilas Mas Anang saat di Potlot nih pada zaman dulu. Itu sebenarnya apa aja sih influence lingkungan Potlot pada saat itu? Iya, Potlot tuh banyak mempengaruhi dalam aku berkarya, banyak mempengaruhi aku dalam banyak bersosialisasi. Karena di Potlot itu banyak memberikan masukan bagaimana berinteraksi, bersosialisasi sesama seniman. Bagaimana kita belajar hidup, bagaimana kita berkarya, bagaimana banyak hal yang bisa diambil di kehidupan Potlot zaman itu yang sampai hari ini aku pergunakan hal tersebut. Gitu. Oke, nah dalam membuat musik sendiri, itu semuanya pengalaman hidup atau apa tuh kan? Lagu-lagunya Mas Anang tuh. Itu aku belajar dari Potlot juga bahwa sumbernya lagu itu apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, gitu kan? Nah ini dulu belajar dari Potlot, dari komunitas Potlot, dari Bongki, dari Pai, dari Indra Q, dari Mas Bim Bim, dari Kakak, dari Abdi, dari banyak teman-teman di sana yang memang setiap hari kita berinteraksi, saling bertukar pikiran, bagaimana mengembangkan industri musik, bagaimana mengembangkan profesional kita sebagai seniman musik Indonesia. Di situ banyak peran penting dalam komunitas Potlot zaman itu. Nah, untuk para seniman musik nih, biar bisa bertahan di era zaman sekarang, menurut Mas Anang tuh bagaimana tuh? Ya, makanya bahwa jangan alergi dengan perkembangan yang terjadi. Lagi fleksibel lagi. Harus fleksibel karena memang itu berjalan bersama-sama. Iya. Bahwa kadang-kadang teknologi duluan. Betul. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut untuk kita pakai. Nah, ini penting. Makanya literasi sangat dibutuhkan. Jangan terus kita berlama-lama di studio tapi kita nggak mau baca. Betul. Itu dulu aku juga termasuk yang diajarin oleh teman-teman di Potlot zaman dulu, Mas Bim Bim itu sering mengajari untuk selalu membaca, melihat keadaan yang terjadi di sekitar. Itu hal yang dulu diajarkan di Potlot. Oke. Nah, tadi Mas Anang sempat bilang pembajakan, NFT, blockchain. Ini mungkin apakah Mas Anang akan mengeluarkan suatu rencana yang berhubungan dengan NFT, blockchain, dan pembajakan nih? Apa lagi mau keluarin apa nih? Jangan-jangan nih. Memang aku akan mengeluarkan namanya pasar NFT dalam waktu dekat. Pasar NFT itu memang namanya pasar NFT. Marketplace jadi. Ya, marketplace namanya pasar NFT. Nah, namanya pasar NFT. Di dalam pasar NFT ada music, ada video, ada fotografi, ada art. Memang karena aku adalah berkecimpung di bisnis music. Memang music menjadi hal yang sangat aku pikirkan untuk bisa mengembangkan bisnis ini di dunia baru ini sampai ke metaverse tersebut. Karena monetize-nya akan luar biasa pada saat itu bisa kita rancang dengan baik. Makanya pasar NFT nanti mudah-mudahan bisa menjadi salah satu alternatif dari teman-teman industri, teman-teman seniman industri Indonesia. Bagaimana karyanya untuk bisa terdistribusi kepada masyarakat dengan baik dan yang punya lagu, punya karya dan memiliki master itu bisa mendapatkan laporan secara akuntabel. Karena blockchain adalah nature-nya itu. Bahwa blockchain dengan sistem blockchain yang seperti itu, ini tidak bisa pelaporan atau kontrak yang dibikin di sana itu bisa dirubah dan bisa nggak bisa. Nah ini salah satu hal yang menguntungkan kita semua. Dalam artian bahwa perjanjian peer-to-peer, penjualan peer-to-peer itu sangat bisa terjadi dengan cepat. Dan inilah yang harus kita kembangkan bersama-sama bahwa teknologi ini sangat positif untuk industri musik Indonesia. Nanti ada playernya juga atau marketplace-nya doang? Ini menarik, betul. Aku bilang aku siapkan namanya adalah decentralized music streaming. Jadi di situ aku bikin sistem sebenarnya sama dengan yang existing hari ini seperti Spotify, seperti iTunes, seperti Deezer.
Sebetulnya bukan tujuan ini seperti itu, tapi ini adalah tujuan bahwa ini bisa menjadi salah satu channel penjualan karya musik yang baru ke depan. Bahwa ini harus dilihat ke sana. Ini akan tumbuh kemana? Ini harusnya bisa kita kerjasama, bersama-sama memikirkan bagaimana sebetulnya kita melengkapi dari perjalanan industri musik Indonesia yang sudah ratusan tahun ini. Karena apapun juga bahwa industri musik Indonesia termasuk adalah industri musik yang sangat besar di dunia dengan penduduk 273 juta. Bahwa pasar musik Indonesia adalah termasuk pasar musik yang diincar oleh seluruh seniman di dunia. Nah, ini kita sebagai warga bangsa harus benar-benar kita bisa melengkapi bahwa pasar besar ini, bahwa kita memiliki sistem yang bisa terpercaya. Jadi orang investor datang, seniman-seniman dunia datang di Indonesia, bahwa dia trusted bahwa kita punya sistem yang kita bisa lihat bersama-sama dengan baik. Nah, ini harus dijadikan sebuah motor masa depan untuk kita semua, bahwa opportunity dengan blockchain, opportunity dengan NFT marketplace, opportunity dengan crypto aset, ini adalah keniscayaan masa depan yang harus kita seriusin. Tidak terelakkan semuanya kan ke situ. Tidak bisa, karena ini keniscayaan yang sudah hari ini blockchain sudah dipakai masuk ke area apapun. Karena sistem dari blockchain, nature-nya sistem blockchain itu sendiri yang sangat fleksibel. Yang utama adalah bahwa blockchain ini membantu bagaimana meretas pelaporan, pemakaian, transparansi dari royalti, dari peredaran, apapun. Nah, inilah yang memang diharapkan bukan Indonesia saja, tapi seluruh dunia hari ini lagi merencanakan sistem blockchain menjadi bone dari industri musik di dunia. Karena ini akan merubah banyak hal, baik pendapatan si artis, baik pendapatan si pembisnis, maupun pendapatan negara, baik berupa teks. Ini akan sangat terbantu dengan adanya blockchain system. Bahwa kita trusted dan banyak juga hal yang akan lebih disimpelkan dengan adanya sistem blockchain. Bahwa intermediary itu bisa sebagian mulai dicocokkan kembali. Bahwa bisnis masa depan dengan adanya blockchain ini harus seperti apa kita meramu kembali. Yang penting bahwa pelaporan itu menjadi pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang sangat penting harus menjadi pemikiran kita semua. Tadi Mas Anang udah cerita mengenai blockchain, mengenai metaverse dan NFT marketplace ini, pasar NFT dan mungkin ada playernya di dalam. Nah, Mas Anang sendiri juga sudah membuat sebuah token, membuat game dan metaverse Nusantara First namanya, dan ada beberapa game. Ini bagaimana perkembangannya dan bagaimana visinya ke depan? Sama dengan adanya metaverse yang kita sudah siapkan dan adanya pasar NFT yang sudah kita bangun, sekarang udah posisinya 98%. Launchingnya kapan, Mas? Saya harapkan dalam waktu sebulan 2 bulan ke depan. Jadi Juli, Agustus kurang lebih. Insya Allah itu sudah bisa ditunjukkan ke publik bahwa pasar NFT yang aku pernah gadang-gadang aku masukkan di white paper pada saat itu, bahwa ini sekarang sudah posisinya 98%. Bahwa aku kepingin membuat pasar NFT yang audio nanti sangat bisa dipergunakan oleh teman-teman stakeholder dari industri musik Indonesia. Bahwa yang aku jelaskan tadi, bahwa sisi transparansi itu sangat bisa dilakukan di blockchain. Dan itu menjadi banyak tuntutan di seluruh dunia, di seniman maupun pembisnis maupun pemerintahan, mengharapkan bahwa sistem musik di dunia dengan adanya blockchain itu bisa menjadi lebih rigid lagi. Nah, sama artinya bahwa kelanjutan dari aku mengembangkan ASIC token yang sekarang sudah menjadi ASIC Plus, itu menjadi bagian dari pengembangan tersebut sampai berubah sampai ke ASIC Plus. Dan juga bagaimana aku melihat sisi perkembangan yang terjadi, kayak metaverse sendiri sudah mulai hyperreal gitu ya. Udah berkembang lagi, bahwa sisi dari pengembangan metaverse sendiri itu sangat-sangat sekali luas hari ini. Jadi bagaimana kita menggunakan dan memonetize dengan baik karya-karya kita di metaverse tersebut. Sama juga dengan pasar NFT. NFT kemarin banyak dibilang bahwa ini eksklusif. Memang kenyataannya pelaporannya hari ini, perkembangan dari tahun 2020 sampai 2022,
Tahun 2020 ke 2021 itu transaksi di OpenSea sudah sampai di 17 miliar dolar. Hari ini sudah sampai di 154 miliar dolar. Ini berarti sangat signifikan pertumbuhan NFT yang terjadi di dunia, di Amerika, di negara maju. Nah, Indonesia bagaimana? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Nah, dengan adanya jumlah pemain yang cuma 400 ribuan ini, artinya bahwa ini belum bisa memasyarakat. Bahwa masih di ketatanan middle up, belum middle low. Belum semuanya, betul. Apakah NFT akan bisa seperti itu? Itu harapan. Bahwa dengan adanya metaverse yang menduplikasi dunia, dengan nanti membuat lebih simpel segalanya, no intermediary. Ini menjadi harapan banyak pihak. Bagaimana kita membuat sebuah sistem yang bisa dipergunakan bersama-sama dengan mengurangi biaya-biaya dengan adanya intermediary. Nah, inilah yang harus kita terus duduk bergotong royong memikirkan dan mengembangkan bagaimana Indonesia berperan terhadap dunia blockchain ini. Iya, keren banget. Jadi pikirannya benar-benar panjang ke depan nih. Keren banget nih Mas Anang. Saya kira jago bikin nyanyi doang. Ternyata ya, kayak Rudy lah. Mas Anang, oke, ini pertanyaan terakhir. Nih, nanti 5 tahun lagi ini akan di-play lagi ke Mas Anang. Saya ingin tanya, kira-kira Mas Anang sebutin 3 target yang harus tercapai 5 tahun 5 tahun lagi, oke. Iya, nanti akan di-play nih. Nanti netizen akan komen, wah Mas Anang nggak dapet ini, oh ini dapet, oh ini nggak dapet. Apa? Ayo, satu. Pastinya satu, bagaimana aku membuat pasar NFT di Indonesia dan itu bisa terwujud karena bisa dipergunakan oleh salah satu channel yang bisa dipergunakan oleh teman-teman industri musik. Satu, itu aku kepingin. Terus yang kedua, bagaimana The Hermansyah benar-benar sudah jadi company, the big company. Yo, sekarang juga udah big. Ya masih belum ditata sedemikian rupa. Terus satu lagi, bagaimana aku membuat Lumiere itu benar-benar bisa menjadi perusahaan yang sudah ada di seluruh Indonesia. Wih, keren. Oke, 1 pasar NFT, 2 The Hermansyah, 3 Lumiere. Itu dengan target-targetnya. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Anang. Sama-sama. Wah, keren banget. Untuk penonton di rumah, saya ada kuis untuk kalian. Caranya berikan opini tentang arti sebuah kesuksesan menurut kalian. Tulis di kolom komentar beserta cantumkan nama Instagram kalian. Opini terbaik akan mendapatkan hadiah menarik dari setiap episodenya. Nanti akan di-DM oleh tim Prestige Production siapa yang berhasil menjadi pemenang. Terima kasih udah nonton, makasih banyak Mas Anang. Sama-sama. Mantap.